Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Waalaikumsalam. semua. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Selamat datang di obrolan sehati, sehat seirama, sehat bersama. Aku Dewi yang bakal nemenin kamu ngobrol santai seputar dunia kesehatan, tapi tetap ringan dan mudah dipahami ya. Nah, di episode kedua ini kita bakal bahas topik yang kelihatannya sederhana, tapi sering bikin orang bingung. Mulai dari pendaftaran, JKN, dan rujukan. Dan biar obrolan kita makin seru dan makin jelas, kali ini aku nggak sendirian nih. Di sini aku ditemenin oleh narasumber yang memang berkecimpung di dunia atau di bidang ini ya kesehariannya. Nah, ini dia Juhdi. Halo Juhdi. Halo Dewi. Gimana nih kabarnya Juhdi? Alhamdulillah baik. Baik ya. Boleh perkenalkan diri dulu dong. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Zuhdi. Di sini kerja sebagai rekam medis dan informasi kesehatan. Kerjanya ya dari pendaftaran sampai ke arsip maupun pengolahan rekam medis. Pasti memang orang-orang rekam medis ya. Kita langsung mulai aja nih. Sebenarnya pendaftaran itu apa sih gitu? Mungkin boleh dijelaskan dulu pendaftaran di puskesmas itu seperti apa? Pendaftaran ini itu adalah gerbang utama ya tentunya ya. Di puskesmas. Kita mau apa-apa pun, mau periksa, mau bikin surat kesehatan, apapun, itu harus mau nggak mau kita harus daftar dulu tentunya di awal sebagai langkah pertama. Pendaftaran ini kalau aku rasa penting ya, soalnya pendaftaran ini kan sebagai salah satu bentuk buat kita ini mendata pasien itu agar dicatat dan diverifikasi itu beneran pasiennya atau bukan, dan ini berpengaruh kepada pelayanan berikutnya. Nanti kalau misal pasiennya salah, nanti pelayanannya juga kemungkinan akan berjalan dengan kurang lancar, seperti itu. Jadi pendaftaran ini bukan sekedar formalitas Juhdi ya. Iya, betul. Dan juga dapat berpengaruh ke pelayanan selanjutnya. Betul. Nih kalau dari pengalaman Juhdi, hal yang bikin proses pendaftaran itu lama apa sih sebenarnya? Berdasarkan pengalaman Juhdi. Yang bikin lama itu, ini biasanya tuh pasiennya. Ini walaupun nggak semua loh ya. Iya. Ini sebagian kecil, itu ada pasien yang datang itu nggak bawa kartu identitas. Ada tuh ya pasien yang nggak bawa kartu identitas. Ada yang nggak bawa kartu identitas sama sekali itu. Padahal kita di sini sebenarnya apapun bisa sebenarnya, nggak perlu fisik ya. Mau foto pun boleh sebenarnya, nggak harus ya. KTP. Itu bisa KTP atau BPJS, KK, itu boleh sih sebenarnya. Terus nih, berarti identitas itu sangat penting. Iya. Tapi ada aja ya pasien yang masih belum bawa. Dan juga di luar konteks itu tadi ya, sebenarnya yang bikin lama itu juga apalagi pasien baru ya. Kalau pasien lama itu kita kan tinggal mendaftarkan ya. Iya. Habis itu apalagi kalau dia bawa kartu identitas, jadi cepat kita mendaftarkannya. Akan tetapi kalau ada pasien baru kan tentu harus kita data dulu. Data ulang ya. Mulai dari awal lagi. Jadi bisa dicatat ya sahabat sehat bahwa pentingnya membawa identitas diri seperti KTP atau BPJS. Gak perlu tuh dalam bentuk fisik, bisa juga dalam bentuk foto, boleh banget ya. Yang penting ada identitas dirinya. Apalagi sekarang zaman digital ya. Gampang banget. Terus nih, sekarang kan kita juga sudah mulai tentang namanya masuk dunia digital. Dan sekarang lagi rame nih tentang JKN Mobile. Mungkin bisa dijelaskan lagi JKN Mobile itu apa sih gitu loh. JKN Mobile itu secara singkatnya itu adalah aplikasi yang dibikin oleh BPJS ya, yang tentunya untuk memudahkan kita sebagai peserta BPJS itu dalam mengakses informasi baik diri kita sendiri maupun
kita bagaimana cara kita berobat gitu. Apalagi dengan dunia yang udah maju ya sekarang ya, udah digital. Ini langkah yang bagus sebenarnya. Jadi kita nggak perlu lagi nunggu lama-lama, Dew. Iya. Apa namanya? Kita harus ngambil nomor antrian lagi. Kita nunggu lama lagi untuk sekedar daftar doang. Padahal sekarang itu kita bisa daftar di JKN Mobile. Sebenarnya di JKN Mobile tuh ada banyak fiturnya ya. Itu Iya. ada mulai dari profil kesehatan kita, ada raport kesehatan, terus ada kita aktif apa enggak BPJS-nya, terus kayak apa namanya, tagihan kita berapa dan lain sebagainya. Oh itu sudah kelihatan semua ya di Iya, udah JKN Mobile kelihatan itu semua. ya. Iya. Berarti kalau kita mau daftar dari rumah nih, berarti bisa. Bisa. Dan itu enaknya di situ sih sebenarnya. Terus tuh gimana sih cara daftar melalui JKN Mobile ini kalau mau kita daftar berobat? Sebenarnya daftar lewat JKN Mobile tuh gampang banget ya, soalnya begitu kita buka aplikasinya itu sudah tertera tuh di situ tuh ambil antrian. Nah, itu tinggal dipencet aja sesuai fasesnya masing-masing. Ya. Iya, betul. Jadi itu tuh gampang banget sebenarnya. Tinggal kita pilih pasien siapa yang mau berobat, terus pilih jadwal dokternya, pilih polinya, udah tinggal ngisi keluhan, selesai. Kita udah dapat nomor antriannya. Jadi datang langsung minta nomor antrian poli. Nggak perlu antri lagi. Ringkas banget lah Iya, ya. Sekarang lebih mudah daripada daftar manual. Betul. Terus di JKN Mobile ini juga berarti kalau kita mau daftar kita bisa ngeliat nih dokter yang pelayanan siapa gitu ya. Iya. Terus kita juga bisa lihat yang sudah ngambil antrian tuh berapa. Iya. Nomor antrian kita berapa, berarti bisa ngeliat ya. Betul. Nanti di situ akan kelihatan. Jadi di JKN tuh nanti ada tulisannya setelah kita daftar, ada tiket, ada tulisan kita estimasi dapat berapa gitu. Jadi kita bisa mau daftar hari ini. Yeah. Tapi kita datang menjadwalkannya, mendaftarkannya 2 hari kemudian tuh boleh ya, gitu ya? Oh, kalau 2 hari enggak? Enggak, bisa Ya, sehari. bisanya itu sehari sebelumnya atau di pagi harinya sebelum berobat. Gitu. Tapi tetap aja saya rasa apa namanya tetap lebih cepat pakai JKN Mobile dibanding soalnya kalau dibandingkan dengan manual itu bedanya cukup signifikan. Kalau misal kita pakai manual itu kan saya juga ngitung-ngitung nih waktu rata waktu tunggu kan sebagai salah satu apa namanya kualitas pelayanan kita. Jadi kalau manual itu biasanya itu cukup lama ya Dew ya. Bisa apalagi kalau harinya rame tuh kayak hari Senin atau habis hari libur gitu kan. Itu bisa sampai 10 menit, bisa 8 menit, 6 menit atau bahkan lebih jika pasiennya tiba-tiba membludak datang berbarengan gitu. Itu tapi kalau manual ya. Iya, itu kalau manual. Nah, tapi kalau kita pakai JKN Mobile ini bedanya jauh signifikan, nggak sampai semenit itu bahkan kita langsung printin nomor antrian, langsung antri di poli. Jadi begitu. Cepet banget nih ya, mempersingkat waktu pokoknya. Jadi buat sobat sehat yang mau buru-buru atau nggak mau lama-lama nunggu, boleh banget untuk daftar berobatnya melalui JKN Mobile. Tuh tipsnya. Terus nih apalagi nih yang ada di JKN Mobile, fitur apa lagi yang spesial? Oh, ini salah satu yang bagus banget ya menurut aku ya. Itu yang memudahkan banget. Apalagi pasien cuma sendirian nih di rumah atau nggak sanggup ke puskesmas atau nggak ada yang bawain atau cuma sekedar ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi mengenai masalah kesehatan, itu bisa banget deh lewat namanya itu telehealth. Jadi itu kayak semacam fitur buat kita berkonsultasi dengan dokter di puskesmas. Nanti tanpa perlu repot-repot ke sini. Jadi yang responnya kalau itu kita nanti dokter langsung puskesmas ya. Jadi enak banget tuh. Apa aja mau ditanyain boleh. Nanti yang respon dokternya. Iya, apalagi kan sekarang sudah ada nih rekam medis digital ya. Di zaman sekarang. Iya. Bedanya dengan manual itu ya. Rekam medis manual itu kan lama tuh. Kita harus nyatetin manual, kita harus apalagi kalau pasien datang berobat nih. Kita tuh harus nyariin satu-satu dulu di arsip, terus kita nganter. Itu kan repot ya. Kalau sekarang tuh cepat. Lebih mudah lah ya. Iya, betul. Jadi tuh kita kan sudah menerapin nih berarti ya. Yang untuk sistem rekam medis digital. Betul. Apa sih bedanya? Bedanya tadi lebih mudah. Ada lagi nggak perbedaannya? Iya, lebih cepat sih dari sebenarnya. Sistem
seperti administrasinya. Nah, itu juga sangat mengurangi adanya tercecer atau tertukar datanya dengan Lebih pasien aman yang ya. lain. Iya, lebih aman tentunya. Kalau berarti kalau untuk data-data pasien pun lebih cepat kita dapatnya. Iya, tinggal ngetik namanya nanti muncul. Itu udah Apalagi sesuai kalau dengan sudah bawa urutannya. identitas tadi, Iya, lebih mudah udah bawa lagi, identitas tadi. lebih mudah terdeteksi Betul. ya. Kemudian nih ngomong-ngomong terkait dengan rujukan, berarti lebih mudah juga pakai sistem digital ini. Iya, betul. Tentunya lebih terawasi ya, lebih terorganisir lah bahasanya ya. Jadi kalau udah sesuai dengan prosedur tuh kita nggak perlu lagi repot-repot. Oh, ini nanti salah atau gimana gitu. Iya. Lebih gampang lah Lebih istilahnya. gampang. Dan di Poli itu udah terkoneksi gitu ya, langsung terlihat. Iya, betul. Untuk rujukannya. Nah, berdasarkan tentang rujukan tadi, sebenarnya rujukan Iya. itu bagaimana sih sistemnya? Mungkin Rujukan. banyak nih sobat sehat yang masih belum paham. Sebenarnya rujukan ini sebenarnya rujukan sendiri itu kan proses pengalihan dari Iya. pelayanan kesehatan di puskesmas ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya puskesmas apa namanya itu rumah sakit umum daerah. Nah, itu kenapa kok adanya rujukan ini? Karena memang kita nggak dapat memungkiri ya, kita ini kan apa namanya pratama ya. Jadi kita kontak pertama dengan pasien itu apa namanya fasilitasnya mungkin tidak sememadai rumah sakit. Jadi rujukan ini kan adanya itu tentang mengenai bagaimana ketika kita kurang bisa menangani kondisi pasien karena misal penyakit berat atau misal fasilitasnya kurang memadai karena puskesmas. Nah, itu bisa nanti dilakukan rujukan. Iya, begitu. Biasanya tuh pasien paling sering bingung di bagian mana terkait rujukan ini? Biasanya alur pelayanan ya tentunya ya. Alur bagaimana mereka dapat rujukan. Apalagi kalau tiba-tiba minta rujukan padahal belum pernah berobat ke sini. Nah, itu yang bisa apa namanya yang jadi masalah. Iya. Karena tentunya kalau apa namanya dalam alur pelayanan rujukan itu tentu harus diperiksa dulu di sini. Periksa dulu ya. Iya. Baru minta rujukan nggak bawa pasiennya lagi. Iya. Ada tuh ya, begitu ada. Terus tuh ada juga biasanya yang pengen langsung ke rumah sakit ya. Ada yang langsung ke rumah sakit tanpa bawa rujukan. Itu juga nggak bisa, harus ke. Iya. Kecuali itu adalah pasien gawat darurat. Jadi kalau mau ke rumah sakit langsung boleh. Tapi harus dalam catatan gawat darurat. Tapi kalau misal rawat jalan harus sesuai prosedur rujukan. Harus ke puskesmas dulu sebagai FKTP. Ya. Jadi kalau belum pernah berobat mau minta rujukan no. Tidak bisa kecuali gawat darurat. Harus ke FKTP dulu, diperiksa kalau memang diharuskan untuk dirujuk baru bisa dirujuk. Iya. Itu ya. Kalau misalnya pasien nggak bawa surat rujukan biasanya gimana? Di mana itu? Di rumah sakit? Iya. Tentu kalau sesuai dengan alur pelayanan tentu nanti dibalikin ya, kecuali yang pasien ini ya, pasien gawat darurat ya. Karena alurnya itu udah memang lewat puskesmas dulu baru ke rumah sakit. Memang bakal ketolak berarti ya. Iya, bakal ketolak. Jadi biasanya pasien akan disuruh melengkapi dulu. Jadi misal harus balik lagi. Dan ini yang menjadi catatan itu apa namanya? Untuk memperpanjang rujukan tuh. Itu tuh rujukan itu harus habis dulu deh. Misal nanti berlaku sampai tanggal 7 misal ya. Nah, nanti baru bisa minta rujukan lagi itu tanggal 8 setelah mati begitu. Nah, untuk ngomong-ngomong tentang masa rujukan nih. Masa rujukan tuh berapa lama sih sebenarnya? Masa rujukan itu 3 bulan. 3 bulan 3 bulan, iya 3 bulan. 3 bulan itu berlaku untuk misalnya rujukan pertama ke poli kulit, lalu mau pindah ke poli bedah, bisa pakai rujukan yang sama atau boleh minta rujukan ulang? Enggak, rujukan hanya sekali ya. Tentu kalau misal sebenarnya rujukan itu bisa dipakai ke berbagai poli sebenarnya. Tapi dengan catatan
sudah dipakai 1 kali ke poli tujuannya. Misal dia minta ke poli kulit, Oke. mau ke poli bedah itu harus sekali dulu berobat ke poli kulit dulu, baru nanti baru bisa Oke. dipakai ke poli yang lain, seperti itu. Itu harus minta ulang Nggak rujukannya perlu. nggak perlu? Iya, Pakai jadi rujukan yang pakai rujukan yang sama? lama. Iya, yang Oke. sama. Dalam rentang waktu 3 bulan ya? Iya, dalam Oke, waktu itu 3 bisa bulan. mungkin Sobat Sehat masih ada yang belum tahu, jadi rujukan itu masih berlaku selama 3 bulan. Baru tuh boleh minta rujukan lagi, ya. Betul, betul. Terus nih, selama kerja di rekam medis nih, apa sih pengalaman yang paling berkesan? Pasti ada dong, dengan Pengalaman yang berbagai paling berkesan macam ya? individu, Iya. karakter Iya, individu tuh. tentu kita sebagai pelayan publik kan, kita nih bertemu dengan berbagai macam karakter pasien ya, Iya. bertemu dengan tentunya kan kita juga harus sabar bagaimana cara menghadapi pasien gitu kan ya. Sebenarnya ada nih satu yang lucu itu kadang pasien ini kan mungkin nggak tahu alur pelayanan ya, Iya. alur cara dia minta rujukan tuh kayak mana. Jadi kadang belum habis sudah maksa minta gitu kan ya. Padahal sebenarnya rujukan itu masih bisa dipakai seperti itu. Dan kalau mau minta pun harus setelah rujukannya mati. Rujukan seperti mati itu. ya. Jadi masih ada tuh ya yang pasien-pasien yang masih belum paham alurnya bagaimana. Betul. Ya ini jadi tugas kita ya. Kita harus mengedukasi Lagi-lagi. pasien agar pasien paham bagaimana alur pelayanan di rumah sakit, di puskesmas seperti itu. Lagi-lagi dibutuhkan edukasi dari petugas puskesmas untuk mengedukasi bagaimana sih alur pelayanan di puskesmas itu seperti apa. Iya. Terus ada lagi nih Apalagi pengalaman lain. Ini tentang nih ada tuh pasien mau periksa. Anaknya mau periksa tapi pakai KTP bapaknya. Ada tuh begitu tuh. Ada. Ya tentunya kan individu itu kan berbeda ya, masing-masing tuh memiliki identitas masing-masing. Jadi identitas ini apalagi nanti di pendaftaran itu sangat menentukan pelayanan ke belakang. Nanti misal kalau yang berobat anaknya, nanti yang dikasih dosis itu sesuai dosis umur bapaknya yang sudah tua kan tentu fatal sekali ya, repot nanti ke belakangnya. Iya, betul. Jadi berantakan lah akhirnya tuh nggak sesuai. Betul. Nih. Jadi banyak banget ya cerita-cerita menarik. Iya. Kalau berdasarkan pengalaman. Iya, betul. Yang paling berkesan di balik layar. Kemudian sebelum kita tutup nih, boleh nggak Juh dikasih tips buat Sobat Sehat kalau mau berobat tuh harus apa sih yang harus disiapkan? Tipsnya, tentu kalau nggak pengen ribet ya, nggak pengen repot kita pas pendaftaran itu tentu yang pertama nih bawa kartu identitas. Oke, identitas. Itu nggak harus fisik. Mau foto juga boleh, baik itu KTP, BPJS, KK, itu juga boleh. Salah satunya ya? Iya, salah satunya, nggak harus semua. Dan itu yang kedua, kemudian memahami dan mengikuti alur pelayanan. Dan juga termasuk rujukan tadi. Rujukannya. Iya. Kemudian yang ketiga, ini nih yang paling mau aku tekanin nih. Ini terkait daftar online melalui JKN Mobile. Karena sangat memudahkan sekali dan sangat mempercepat di bagian pendaftaran. Dan untuk selanjutnya pelayanannya juga lebih cepat. Iya, betul. Iya, dan yang terakhir, jangan ragu bertanya kalau misal ada yang nggak dipahami. Dan juga ini nih tentang jam pelayanan. Oke. Jadi jam buka pendaftaran itu tuh kalau dari Senin sampai Kamis itu di jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Oke. Dan hari Jumat di jam 8 pagi hingga jam 10. Dan kalau di hari Sabtu itu di jam 8 sampai jam 11. Jadi boleh dicatat tuh Sobat Sehat ya untuk tipsnya dan jam pendaftarannya. Jangan sampai terlewat lagi. Oke. Jadi penting banget membawa identitas diri. Terus itu yang paling ditekankan tadi lagi untuk mendaftar melalui JKN Mobile biar ya itu cepat banget daftar lewat situ. Iya, biar kalian lebih cepat pulangnya. Itu sih, biar nggak lama nunggu. Terus nih sebelum kita tutup, terima kasih banyak Juhdi ya sebelumnya ya. Betul, untuk ya, aku juga sama-sama udah diundang. Oke. Nanti siapa tahu ada pembahasan lain kita undang lagi yang terkait dengan
pendaftaran. Iya, sama-sama semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya bagi kita Pasti semua sangat-sangat ya. bermanfaat buat sobat sehat yang mau berobat atau yang mau melakukan kunjungan sehat. Betul. Dan kalau sobat sehat punya saran, kritik atau pertanyaan-pertanyaan, boleh banget bertanya di kolom komentar kami ya. Ada di sini. Boleh banget. Boleh. Dah, mungkin itu aja ya yang bisa kita sampaikan saat ini, episode kedua ini. Mungkin itu aja. Saya Dewi Rahmawati dan narasumber saya. Saya Zuhdi. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di obrolan sehati, sehat seirama, sehat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.